diingatkan untuk selalu saromase istilahnya. Saromase. Ya. Saromase artinya ya. Saya malah tidak membayangkan mau kuliah, saya hanya mau kursus. Mau mengenal istrinya di mana, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tamrin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini bisa kita ketemu lagi ya. Di sela-sela banyak kesibukan, Pak Tamrin ini saya tahu luar biasa aktivitasnya, baik di tugas utama sebagai pendidik, ya, dan hampir sama volumenya mungkin urusannya dengan pendidik, tapi di kegiatan organisasi, di kegiatan pembinaan teman-teman yang lain. Luar biasa sibuknya Pak Tamrin. Merasa sibuk enggak Pak Tamrin? Biasa-biasa aja sih. Biasa-biasa saja. Oh, luar biasa. Ini padahal kalau saya melihat Pak Tamrin ini dengan sekelumit aktivitas luar biasa, Pak. Ngatur waktunya bagaimana, Pak? Ya, ngatur waktunya tetap yang menjadi tugas pokok itu yang diutamakan. Tugas pokok tetap utama. Kemudian yang lainnya itu merupakan tugas tambahan atau sesuai dengan minat dan bakat. Dan masih biasa-biasa saja. Ya, rasanya seperti itu. Ya, ada banyak hal. Ini saya sengaja mengundang Pak Tamrin untuk kita bisa bareng-bareng. Ini saya mau mengulik hal-hal yang mungkin di luar. Saya tidak mau membahas tentang prestasinya Pak Tamrin terlalu banyak. Iya. Tapi saya mau menyentuh sisi-sisi yang saya masih penasaran dengan Pak Tamrin. Tabe Pak Tamrin. Pak Tamrin ini kan saya tahu bukan asli Parepare ya. Iya. Aslinya dari mana sih, Pak? Dari Bone. Dari Bone. Bugis Bone. Bugis Bone Arumpalaka. Tapi kuliahnya di Makassar, kemudian ke Parepare begitu. Iya. Tapi sebelum masuk ke Parepare, Pak. Iya. Pak Tamrin berapa banyak bersaudara, Pak? 5 orang. Iya. Pak Tamrin anaknya keberapa? Bungsu. Anak bungsu. Iya. Anak yang paling disayang. Biasanya manja, Pak? Ya, harusnya manja, tapi mungkin karena situasi keadaan jadi harus mandiri seperti itu ya. Tapi memang di rumahnya manja? Masa kecil sih ya. Masa kecil ya, manja. Manja. Kalau misalnya ada barang yang dibagi sama kakaknya tidak mau mengalah, melapor sama orang tua? Iya, tapi walaupun juga kadang justru dimarahi kalau terlalu mau manja atau cengeng kan. Berarti ya. Orang tuanya Pak Tamrin ini adil ya, proporsional untuk semua anaknya begitu? Iya, umumnya seperti itu. Bapak itu tegas, ibu itu penyayang, seperti lazimnya ibu-ibu pada umumnya. Ibu, iya. Sehingga alhamdulillah Pak Tamrin anak yang bungsu. Berarti saudara yang lain ini berarti orang tua sudah masih di Bone semua, Pak, atau bagaimana? Iya, orang tua di Bone, ibu ya 4 bulan yang lalu. Oh iya, wafat. Iya. Ya memang itu sangat terasa, didikan orang tua sejak kecil itu yang terasa sampai sekarang. Oke. Berarti Pak Tamrin mau bilang bahwa orang tua Pak Tamrin berperan untuk kehidupan Pak Tamrin sekarang dan juga saudara-saudara yang lain. Ya, itu sangat besar sekali pengaruhnya. Luar biasa. Mulai dari nilai-nilai yang mereka sampaikan, ajaran-ajaran. Ajaran-ajaran apalagi Bugis Bone kan itu penuh dengan budaya Bugis banget ya. Iya, betul. Mulai dari diingatkan untuk selalu saromase istilahnya. Saromase. Ya. Saromase artinya ya bagaimana kita itu berbuat baik kepada orang. Lebih baik menciptakan pertemanan daripada permusuhan. Iya. Iya. Ini poin-poin yang saya memang sengaja mau gali dengan sosok seorang Pak Tamrin. Pak Tamrin masa kecilnya habis di Bone ya? Iya, sampai SMA itu di Bone. Sampai SMA di Bone, kemudian memilih untuk kuliah di Makassar. Unhas. Iya. Oh, di Unhas ya, Pak ya? Iya, oh iya betul. Sarjana sastra. Berarti belum pernah berpikir untuk jadi guru dong, Pak? Iya, saya dulu itu tidak pernah berpikir menjadi guru. Atau Pak Tamrin ini merupakan bagian yang biasa lemparin demo atau apa? Biasanya kan anak sastra yang agak-agak arogan gitu, Pak. Benar enggak, Pak? Iya, biasa juga seperti itu. Pernah itu juga ya? Saya tidak menjadi pemimpin di situ. Tidak menjadi pemimpin, tetapi menjadi bagian-bagian dari menutup jalan. Iya. Namanya solidaritas kebersamaan sesama mahasiswa. Berarti kan? Ya ada sisi kebersamaan yang
apa namanya, jiwa korsa begitu ya Pak ya. Betul. Tetap diutamakan apalagi pada saat kuliah. Iya. Tetapi tidak menjadi bagian yang apa namanya, utama gitu. Iya. Iya, oke. Pak Tamrin sarjana sastra. Kenapa mesti sebelum saya ke kampus dulu Pak, masa kecilnya di Bone. Iya. Iya kan? Masa kecil pada biasanya kan, pada umumnya kan anak-anak itu ya bermain. Waktu kecilnya Pak Tamrin bisa diceritakan Pak, gambarannya di Bone ini kan, Pak Tamrin tinggalnya di kota atau di kampung? Di desa. Bahkan desa saya itu dikenal IDT waktu itu. Impres desa tertinggal. Berarti iya. saya bisa bayangkan kalau sekarang ini tidak ada listrik, tidak ada apalagi internet. Iya, pada saat tempat-tempat yang lain mengalami kemajuan, saya di situ masih belum ada listrik, masih tidak ada listrik. Pelita. Tapi saat ini sudah ada ya. Iya. Tapi pada saat SD-nya Pak Tamrin itu memang belum ada listrik. Iya, sehingga kita itu harus belajar menggunakan penerangan lampu dari minyak tanah ya. Pelita ya namanya. Merasakannya seperti itu, saya belum, ya alhamdulillah tidak sih merasakan Pak Tamrin. Tetapi itu tidak menyurutkan keinginan Pak Tamrin untuk bisa belajar. Iya, tentunya itu justru asik ya, karena kita mengingat dulu rupanya kita dalam hal keterbatasan, tapi juga bisa. Ya dalam keterbatasan bisa membuat ya hal yang positif, hal yang luar biasa saya kira ya. Karena di tempat saya juga itu dihitung jari sih yang sampai lanjut SMA ataupun juga kuliah hanya balik lagi. Iya. Motivasi orang tua dan ketegasan orang tua yang membimbing sehingga Pak Tamrin bersama saudara-saudara semua tamat SMA semua minimal. Iya, tamat SMA semua minimal. Dan saya 2 bersaudara lanjut kuliah sampai sarjana. Sudah sarjana. Seperti itu, walaupun kondisi di teman-teman banyak itu, teman-teman seperti itu hanya sampai di SMP. Iya, artinya pengaruh orang tua penting sekali Pak. Di SMA, karena kan kadang biasa kalau misalnya di lingkungan kita itu kita banyak bergaul di lingkungan tanpa dibimbing oleh orang tua, biasanya kita terjerumus dengan lingkungan sekeliling gitu. Berarti proteksi dan betul-betul keinginan orang tuanya Pak Tamrin untuk menjaga anak-anaknya bisa berkualitas tergambar sampai sekarang. Iya, sampai orang tua mengatakan cukuplah kita ini yang tidak tamat SD, jangan sampai kalian anak-anak saya juga kalau tidak belajar dengan sungguh-sungguh, kalau tidak melanjutkan sekolah, maka ya kamu akan melihat gambarannya seperti kita-kita ini, dan kami orang tua tidak mau anak kami seperti itu. Jadi luar biasa. Betul-betul memang ada keinginan yang kuat dari orang tua. Ya, meskipun dengan penuh keterbatasan, tapi ya namanya memang kalau sudah diniatkan itu pendidikan ya, apapun itu dengan kesederhanaan keterbatasan pun itu rupanya ada saja rezeki, keinginan untuk bisa mengalahkan keterbatasan kemampuan. Iya, itu niat, ya? Sangat saya rasakan saya kira. Kemudian saya membayangkan Pak, ini saya lagi menerawang jauh. Kalau tadi Pak Tamrin listrik itu tidak ada, berarti saya bisa membayangkan jarak sekolah dari rumah jauh ya Pak ya? Ya, sekitar 1 kilo ya, harus ditempuh dengan jalan kaki. Kalau SD iya, SMP sekitar 2 kilo. 2 kilo lagi? SMA ya pasti sekitar 5 kilo itu. SMA. Tapi ya kalau SMA kan sudah ada PT-PT ya. SD SMP ini SMP ya sudah jalan nanti kelas 8 ya, kelas 2 saya mulai ada sepeda. Kelas 2 baru ada sepeda Pak. Iya, anak sekarang Pak, sekarang kelas 1 SD tidak mau ke sekolah kalau tidak diantar Pak. Pak Tamrin ini jalan kaki sampai SMP kelas 2. Iya. Dan kita lihat hasilnya, alhamdulillah. Itu mendidik melatih kita untuk sabar menghadapi segala masalah. Baik, saya overlapping langsung Pak. Memilih kuliah di Makassar Pak. Kenapa bukan langsung ke UNM pada saat itu? Ya. Bahkan saya pun tidak dalam bayangan saya dengan keterbatasan, dengan kurangnya referensi dari orang yang sudah berpendidikan atau kuliah di kampus. Saya malah tidak membayangkan mau kuliah, saya hanya mau kursus supaya bisa bekerja. Oke, berarti pertanyaan saya ganti Pak. Motivasi Bapak untuk kuliah dari mana Pak? Ya, jadi kuliah itu setelah saya tiba di Makassar itu akhirnya berubah ya, bukan berubah. Saya tetap ikut kursus yang hanya 1 tahun itu, tapi sementara saya mendaftar kursus saya diberi referensi perspektif yang lain dari saudara yang sudah kuliah di sana dengan teman-teman saudara, bahwa
kamu cobalah mendaftar di UNN atau di Unhas. Saya stop dulu Pak, berarti Bapak Tamrin dari Bone ke Makassar bukan untuk kuliah? Bukan untuk kuliah. Bukan untuk kuliah. Untuk kursus supaya bisa cepat bekerja. Supaya bisa bekerja. Iya. Tapi karena ada referensi-referensi sehingga coba untuk SNPTN. Iya, betul. Kesempatan pertama langsung masuk. Iya, alhamdulillah langsung masuk. Bahkan kalau kakak saya itu sampai 2 kali masuk di SNPTN. Akhirnya kuliahnya di perguruan tinggi swasta. Saya diarahkan ke situ. Katanya ya biasanya jarang yang bisa masuk, mendaftar saja. Mumpung kamu ada di sini. Saya mencatatnya seperti ini Pak Tamrin. Tadinya tidak niat untuk kuliah di Makassar. Iya. Kemudian hanya diarahkan untuk kuliah. Iya. Masuk salah satu perguruan tinggi. Ternyata bisa masuk di mana pada saat itu banyak orang yang tersisihkan. Iya, banyak yang tersisihkan. Berarti saya buat kesimpulan Pak Tamrin tidak serius saja bisa maksimal, apalagi kalau sudah serius ya. Ya, dan itulah rupanya menunjukkan bahwa ketika ada informasi yang lain, informasi yang bermanfaat, kadangkala itu mudah tercerna oleh saya sehingga saat itu juga bisa mengambil keputusan. Itu kan pentingnya namanya kekayaan terhadap informasi, referensi-referensi dari teman. Tapi saya balik lagi Pak, ada doa dan niat baik dari orang tua yang mendukung semua itu. Iya, betul. Oke, nah sekarang Pak Tamrin selesai kuliah, kenapa mesti ke Parepare sih Pak? Iya. Alasannya ini saya mau nanya nih, kenapa ini kan Makassar, Bone, pernah terbayang ke Parepare enggak Pak? Bahkan tidak pernah sama sekali terbayangkan di Parepare. Alasan ini yang saya mau angkat. Kenapa mesti ke Parepare? Iya. Bahkan saya selesai kuliah itu kan di Bone. Saya mengajar walaupun honor di tempat asal SMA begitu. saya. Selesai kuliah, honor. Tar dulu. Kemudian untuk mengajar kan butuh akta 4 nih. Iya. Selesai kuliah langsung akta 4 atau gimana? Saya mengajar dulu, nanti dalam proses mengajar itu merasa butuh perlu ada SIM bagi kita ini guru. Memang niat menjadi gurunya itu setelah kuliah pun belum ada ya Pak ya? Nanti setelah jadi honorer, baru berpikir untuk wah profesi guru kayaknya menyenangkan. Iya, seperti itu. Saya mau tanya Pak Tamrin, dari sarjana sastra, biasanya kan untuk setelah selesai sarjana cari tempat kerjaan yang bahkan meskipun tidak sesuai dengan bidang kita, kita kerjakan. Pak Tamrin masuk jadi honorer di sekolah. Saya bisa bayangkan Pak, di Parepare saya honorer itu berapa banyak sih yang kita dapat? Motivasinya untuk jadi guru pada saat tamat, meskipun Pak Tamrin bukan alumni sarjana pendidikan, kenapa Pak? Ya, jadi pertama ya, itu pernah saya sebenarnya mencoba juga di Balai Bahasa, tapi itu betul-betul pilihannya sulit. Hanya 2 yang mau diterima, kami ada sekitar 400-an yang mendaftar. Tidak berhasil masuk? Iya, tidak berhasil masuk. Lalu semangat ingin mengabdi sih, mengabdi di kampung halaman, di orang tua akhirnya kembali untuk mengajar di tempat sekolah di kampungnya di Bone, di SMA. Nah, dalam perkembangannya itu kan mesti ada syarat yang harus dilalui, yaitu memiliki sertifikat mengajar atau pada saat itu ya. Nah, akhirnya saat kuliah itu saat mengajar itu akhirnya saya sisihkan waktu untuk kuliah. Saya ambil yang program jarak jauh ya di UT, Universitas Terbuka agar sambil mengajar bisa juga mengikuti proses kuliah. Akhirnya selesai. Nah, pertanyaannya tadi kenapa sampai di Parepare Pak? Ya, jadi setelah selesai akta 4 itu itu kebetulan ini sih menikah dengan saya curiganya ke situ Pak. Wanita asal Sidrap yang bekerja di Parepare. Iya, oke. Bekerja di Parepare. Stop dulu di situ. Kisah sampai di Parepare ternyata terkait dengan pilihan pujian hati ternyata. Mengenal istrinya di mana Pak? Di Makassar. Sama kuliah atau pas lagi kuliah di tempat di mana Pak ketemunya Pak? Sorry, saya ngulik ini Pak. Dia beda kampus. Dia di kampus kesehatan, saya di Unhas, seperti itu. Biasanya kan juga ada itu orang mengatakan CBSA ya. CBSA apa tuh Pak? Cara belajar siswa aktif. Itu kalau di rendah pendidikan. Tapi kalau di kampus di dunia kemahasiswaan ya rupanya keseringan turun
aksi bersama teman-teman Iya, ya, karena iya, itu iya, tahun-tahun 98 tahun 2000 Aktivis ya. marak ya, Iya, iya, iya. akhirnya ya sering itu Sering ketemu di lapangan. ya, akhirnya Bisa. cinta bersemi saat aksi. Wow. Jadi sama-sama aktivis. Ya, Oke, kurang berarti lebih seperti itu. Saya bisa mendapatkan poin utamanya Pak Tamrin ketemu dengan istri yang sekarang ini karena sering ketemu di aksi, Pak. Iya. Yang disukainya apa sih, Pak? Orang lagi aksi terus. Iya kan biasanya Iya. maaf nih yang cenderungnya biasanya yang ikut aksi itu kan biasanya tidak fokus ke belajar, Pak. Iya. Kok Pak Tamrin ini sama-sama ini mungkin apa sih yang membuat istri Bapak Pak Tamrin ini jadi pacaran gitu kan? Iya. Jadi saling kenal dekat lah gitu kan? Iya. Apa, Pak? Jadi memang tidak terlalu menonjol. Dia tidak merupakan korlapit, bukan juga pimpinan ini. Iya, Hanya pasukan lapangan. iya seperti itu. Ya tentunya mulai dari kenal nama dan sebagainya, ternyata justru banyak perbedaan ya. Banyak perbedaan. Iya, Iyalah justru banyak perbedaannya perbedaan. satunya di Iya, di kesehatan, satunya di kesehatan. sastra. Iya. Nyambungnya di mana? Nah, ternyata ada kesamaan, senang sama-sama diskusi, Oke. senang dalam hal ya, Dan pasti membaca sama-sama buku suka ya. tantangan. Iya, dan itu dia. Jadi akhirnya ada kesamaan-kesamaan seperti itu. Iya, Sip. Jadi setelah kembali lagi tadi, setelah kuliah balik ke Iya. kampung, terus menikahi beliau pada saat masih di Bone. iya. Saya di Bone saat itu ya, setelah horor ternyata ya memang cinta berlanjut itu ya. CBSA itu Bukan berarti- berlanjut lagi. CBSA itu berlanjut lagi. Jadi waktu pun meskipun saya di Bone, ya sudah bekerja di Parepare ya. Oke. seperti itu. Oke. Kemudian melanjutkan, lalu menikah. Oke. Menikah, akhirnya itu yang menjadi alasan saya untuk pindah Ke Parepare. dari Bone ke Parepare. Sip. Jadi- karena ia sudah pegawai negeri dan saya Oke. masih honor. Terjawab honor satu waktu misteri yang selama ini, Pak. Iya. Pak Tamrin ke Parepare kenapa? Ternyata Iya. perjuangan cinta ternyata. Dan cinta memang itu harus diperjuangkan. Cinta harus rupanya. diperjuangkan luar Iya. biasa. Oke, sip, Pak Tamrin. Ini hal-hal yang mungkin yang di luar kebiasaan yang kita sering bahas. Iya. Jadi ada banyak hal inspiratif yang kita bisa gali dari seorang Pak Tamrin yang kita tahunya sosok guru bahasa Indonesia yang senang berbagi, tapi ternyata juga sisi aktivis yang mungkin tidak anarkis ya, Iya. sisi kritis. Tadi sudah turun di lapangan, kemudian ternyata selain kritis juga romantis. Buktinya perjuangan cinta itu harus diperjuangkan, Pak ya. Ambisi itu harus diperjuangkan. Luar biasa. Iya, dan itu hakikat dari perjuangan ketika apa yang kita yakini benar, Oke. ya, apa yang kita yakini benar, itu kita bisa perjuangkan dengan sebaik-baiknya. Bahwasanya ya yang kita sudah kenal, yang kita sudah pahami secara Iya, baik iya. seperti itu, maka ya bagaimanalah kita berikhtiar ya, berusaha Untuk memperjuangkan. Iya, untuk mendapatkan. memperjuangkannya. Luar Iya. biasa, Pak Tamrin. Dan yang terakhir nih, Pak Tamrin. Melihat fenomena-fenomena sekarang, ya. Saya berdasar dari apa yang kita diskusikan yang sekarang ini, saya sebenarnya mencari hal-hal inspiratif dan ada banyak yang saya dapat, Pak Tamrin. Pak Tamrin berangkat dari tempat yang sebenarnya tidak ada harapan, tapi ternyata menjadi seorang yang luar biasa memberikan harapan kepada orang lain. Pak Tamrin, untuk menurut Pak Tamrin, apa sih selain tadi perjuangan cinta, selain tadi itu kritis, Pak Tamrin ini adalah sosok yang senang untuk membagikan hal kepada orang lain. Bahkan itu mungkin sampai harusnya mungkin membuat kelelahan untuk diri sendiri. Yang kadang justru orang bilang, apa sih manfaatnya untuk Pak Tamrin? Kenapa, Pak? Untuk bisa membagi ini, kenapa sih Pak Tamrin harus selalu berbagi? Iya, itu dari memang dari sejak kecil ya. Itu dari kecil. sekali lagi tidak lepas dari didikan orang tua saya kira, oke. dan ajaran-ajaran yang kita dapatkan ya. Karena di pesantren tempat saya sekolah juga itu ya, Oh, dari selain pesantren sekolah ya? umum, ya Sorry, ada sorry, namanya sekolah Arab, sekolah pesantren. SD-nya Pak Tamrin, nama sekolah SD-nya apa dulu, Ya, Pak? Saya SD lupa tanyakan. 106 SD Welado, 106, oke. ya SMP Welado, Mhm. kemudian SMA
satu ajang ngale. Oke, berarti Namun masih demikian, sekolah-sekolah formal semua. Iya, formal semua. Hanya saja setelah sholat duhur itu kan kita berangkat ke Ada sekolah Arab. sekolah Arab, kayak sekolah TKTPA pesantren. lah kalau Iya, sekarang ya. seperti itu. Oke, Ada oke. pesantren di situ. Di sana ada pendidikan akhlak, budi Ada pekerti. pendidikan akhlak, budi pekerti. Memang kita ditanamkan bahwa sesungguhnya kita manusia itu kan bukan tentang kepangkatan, bukan tentang jabatannya ya, tapi bagaimana kita bisa bermanfaat kepada orang lain. Itu saya kira yang ditekankan. Nah, ini juga saya rasakan ya di sekolah bersama teman-teman di SMP 4 atau dimanapun itu, dengan ya semangat mau berbagi, mau belajar bersama, ya rupanya itu banyak mendatangkan manfaat-manfaat, bukan hanya bagi yang kita ajar, yang kita bimbing misalnya, yang tempati berbagi, tapi juga bagi kita. Rupanya ya banyak barangkali doa dari mereka ya, yang mendoakan kita untuk bisa mendapatkan rezeki yang baik, sukses dan sebagainya. Itu yang dan terjadi. itu semua ya menjadi misteri bagi kita, tapi ya rupanya ketika kita mengikuti suatu event-event ataupun kompetisi, kadang saja ya ada hal-hal ajaib, ada kemudahan-kemudahan yang bisa kita peroleh, kita dapatkan dari hal seperti itu. Berbagi itu tidak mengurangi, Pak ya? Iya, bahkan justru melebihkan. Justru menambahkan atau iya, menambahkan. Luar biasa, Pak Tamrin. Karena pasti kita akan belajar untuk bagaimana supaya kita berbagi ini dengan cara yang baik, melakukan sesuatu dengan selalu berusaha menjadi lebih baik. Dan prinsip Saromase tadi yang di awal kita diskusikan, itu yang masih terus diterapkan sampai sekarang. Selalu menanamkan budi-budi baik dan berbagi kebaikan. Berbagi kebaikan. Luar biasa, Pak Tamrin. Kita tunggu kabar-kabar motivasi dan prestasi selanjutnya. Dan tentunya kita terus berharap Pak Tamrin ini bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi solusi juga. Amin. Kepada teman-teman kita, khususnya di dunia pendidikan, bahwa tidak ada hal yang mustahil selama kita punya niat dan punya usaha. Seperti itu ya, Pak Tamrin? Iya. Baik. Terima kasih banyak, Pak Tamrin, sudah hadir di bincang-bincang kita. Terima kasih.